Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Bidan Yuni, saya bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Bella Filia Ibu. Oke, baik. Ibu Bella bisa disebutkan nomor rekam medisnya? 1, 2, 3, 4, dan 5 Ibu. Oke, baik. Ibu baru selesai melahirkan kemarin ya? Iya Bu. Baik, jadi di sini saya akan melakukan konseling pasca nipas atau konseling pasca melahirkan atau nipas mengenai spiritual Bu. Iya Bu. Kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Baik. Sebelum memulai konseling, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya mulai Bu. Iya Bu. Jadi di sini saya sebagai tenaga kesehatan atau bidan menganjurkan Ibu untuk baca doa sebelum dan sesudah menyusui Iya Bu. Doa sendiri yang bisa Ibu gunakan itu doa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua itu saya menganjurkan Ibu untuk memberikan nama. Sebelumnya anaknya sudah diberikan nama belum Bu? Belum Ibu. Oh baik, jadi nama anak Ibu tuh bisa diberikan ada unsur islaminya mungkin ya Bu, atau maknanya secara Islam gitu Bu. Iya Bu. Kemudian yang ketiga itu Ibu biasa mendengar nggak sih ada kan itu pas hari ke-7 bayi kita tuh dilakukan pemotongan rambut. Iya Bu. Nah itu bersifat sunnah Bu. Terus kemudian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya, disembeli darinya atau kambing. Pada hari ke-7 lahirnya dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah untuk akikahnya sendiri itu Ibu bisa sesuai kemampuan Ibu dan Bapak ya. Sangat dianjurkan juga di hari ke-7, ke-14 atau kelipatan 7 Bu. Iya Bu. Oke, baik. Untuk mandi besar sendiri itu apakah Ibu sudah tahu tahap-tahapan mandi besar? Belum tahu Ibu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan Iya Bu. Untuk mandi besar pasca nifas itu sendiri mempunyai niat selayaknya kita mandi selesai menstruasi. Untuk niatnya sendiri itu saya akan bacakan Bu. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusya lirafil hadasi akbar mina nifasi fardion lillahi ta'ala. Seperti itu Ibu. Nanti Ibu bisa searching juga di Google Iya Bu. Baru yang kedua itu setelah membaca niat, Ibu bisa membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan Ibu. Kemudian gunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan dan dubur Ibu. Selanjutnya itu lanjutkan dengan menggosok tangan Ibu dengan tanah, kemudian disabun. Selanjutnya Ibu berwudu seperti melakukan sholat. Kemudian guyur kepala Ibu sebanyak 3 kali. Kemudian guyur air ke seluruh tubuh Ibu. Diawali dengan tubuh sebelah kanan Bu, kemudian diikuti sebelah kiri. Kemudian juga bersihkan lipatan-lipatan di tubuh. Nah, yang terakhir itu Ibu bisa membasuh rambut kembali dengan 3 kali guyuran. Kapan sih Ibu nipas itu bisa sholat atau melakukan hal ibadah yang lain seperti puasa? Nah, untuk itu sendiri setelah dihitung sejak lahir atau sejak melahirkan, terhitung 40 hari keluarnya darah. Setelah 40 hari itu Ibu sudah bisa sholat dan puasa. Jika lebih dari 40 hari namun masih ada darah, Ibu sudah dianggap suci. Jadi selebihnya 40 hari namun masih ada darah, Ibu sudah bisa sholat atau puasa. Begitu Bu. Iya Bu. Kemudian kapan sih Ibu nifas bisa melakukan hubungan intim? Nah, untuk itu sendiri, jika Ibu melahirkan secara normal, Ibu bisa melakukan hubungan intim setelah 6 minggu melahirkan. Jika Ibu melahirkan secara sesar, Ibu bisa melakukan hubungan intim itu setelah luka pasca sesar
sesar atau luka sesar itu pulih. Nah, seperti itu Bu. Sebelumnya dari konseling saya, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah jelas, Gen. Nah, untuk kunjungan ulangnya itu Ibu bisa datang 4 sampai 28 hari setelah persalinan, mau hari keempat, kelima, keenam. Begitu, Bu. Oke, Bu. Ya, baik. Untuk menutup konseling pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga, Ibu.